warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia para punggawa dari Made Fresh. Mantap. Anyway, maskernya boleh dilepas aja kali ya? Boleh. Kita mau Oke. ngobrol nih biar jelas. Oke. Siap. Oke, bro. Boleh diperkenalkan dulu, bro. Ini bro ada siapa aja di sini? Oke, mungkin kita dari Made Fresh. Kita ada 5 orang sebenarnya, tapi yang bisa hadir 4 orang. Nama saya Adam, saya Operational Director. Di sini Mas Andy. Andy ini Director of R&D and Business Development. Yuda, Legal Director, sama Kang Nurma, Direktur Produksi khususnya di komoditi, di budidaya. N-Sales sih, gue N-Sales. Sales lu ya? Iya, N-Sales. Oke, mungkin dari Adam nih bisa explain ya. Oke, Made Fresh ini sebenarnya kita konsep sebagai one-stop solution untuk pertanian sebenarnya. Untuk lebih tepatnya untuk efficient dan effective farming. Made Fresh ini ngasih solusi untuk para petani dan orang-orang di rumah untuk buat hydroponic system penumbuhan di rumah atau skala industri. Kalau ini drip irrigation. Drip beda. Kita drip irrigation ini khususnya sebenarnya bukan khusus untuk buah saja, tapi kita pakai di sini karena emang untuk buah ya Mas ya. Untuk melon ini. Karena kita nggak mungkin pakai paralon yang mungkin orang-orang yang pada umumnya lebih tahu kalau hidroponik itu pakai paralon, kalau kita enggak sebenarnya. Kita pakai vertigasi drip. Vertigasi drip. Ya. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Kalau gue, background gue hukum. Gue emang dari awal di legal. Kalau saya sih lebih ke penggiat mungkin ya, sama preset awalnya itu. Riset, sama penggiat kan? Iya, penggiat sama preset itu ya. Berarti basicnya memang lama di riset pertanian segala macam. Alhamdulillah cukup. Orang Bogor nih. Bogor Saya semua dari nih? Tasik. Dari Tasik, ya kan? Kang Nurma, Kalau saya emang basicnya dari grower udah 4 tahun atau 5 tahun kebelakang dari grower hidroponik, pertama di sayuran, terus naik ke kelas buah-buahan. Grower namanya ya? grower. Iya, kalau di hidroponik istilahnya. Oke. Kalau di hidroponik kita bicaranya grower. Grower. Iya. Oke. Kalau Mas Adam, Kalau saya bukan Mas Adam Inul kan? bukan. Kalau saya sebenarnya basicnya backgroundnya di bisnis. Cuman saya sedikit cerita aja. Keluarga saya emang dari ibu saya backgroundnya emang cukup lama di agriculture ini. Kakek saya itu adalah expert soil di Amerika. Dan gua saya punya company yang bikin software, khususnya software untuk conventional farming. Oke. Berarti memang darah pertanian itu udah ada ya? Bisa dibilang. Ini lagi dipoles ya. Lagi pola. Natural born packer. Oke, jadi sebenarnya awalnya banget ini karena ya kita Made Fresh ini emang dirinya di pada saat pandemi COVID-19 ini kan. Jadi kita emang cukup kita ngelihat opportunity-nya gitu. Yang awalnya saya dan kakak saya niatnya cuma mau main-main aja, mau iseng bikin di rumah gitu. Akhirnya kita ketemu partners yang kita ini yang kita bikin yakin, oke, let's do it in a industrial scale, industry scale gitu. Jadi kakak saya yang kebetulan nggak hadir hari ini sebelumnya pernah kerja bareng sama Mas Andy. Dan Yuda ini teman kecil saya, dan Mas Andy ini sebenarnya temannya Kang Nurma. Jadi akhirnya kita kebentuklah tim Made Fresh ini. Ya. Jadi sebetulnya idenya dari lo dulu sama abang lo ya? Sebenarnya sebenarnya kita udah yuk kita iseng aja lah, kita coba lihat nih, gue suka ngeliat YouTube, ngeliat banyak banyak juga yang hidroponik juga
lama-lama kita research, it's actually an immediate issue juga gitu. Kita harus cari solusinya juga gitu. So, ya kita gas, gua sama abang gua akhirnya kita bentukin tim. Gokil. Kalau gue personally, gue ngelihatnya bisnis di agriculture ini salah satu bisnis yang akan sustainable for a very very long time. In fact, it's going to be the only thing that's sustainable in the future. Gitu. Gue yakin dengan industri itu. Jadi kita push untuk terjun di industri ini, dan yang bikin yakin lagi sebenarnya orang-orangnya yang gue percaya, dan yang kita udah dapat chemistry-nya, yang gue lihat so far ya after 5 months ini. I believe in our people, and I believe that Made Fresh ini because of that one stop solution untuk petani, untuk orang-orang rumahan, we believe that Made Fresh is gonna go a long way. Unit apa selling point? Jadi selling point-nya apa sih yang keunggulan dari si Made Fresh ini tuh apa sih? Mungkin yang pertama menyambung tadi obrolan Mas Adam. Permasalahan manusia di era sekarang ini sebenarnya kan lebih kepada food security, karena seperti yang kita ketahui kalau ke depannya penduduk manusia ini kan diprediksi mencapai 10 miliar kurang, itu sekitar tahun 2050-an. Wow. Artinya di sini kita berbicara soal kebutuhan pangan manusia yang melonjak sampai 70%. 70%. Kita masih hidup tuh insya Allah ya 2050 ya. Iya, mudah-mudahan ya. Kalau makan melon terus kayaknya hidup. Oke. Nah, dari sanalah istilahnya kemudian kita berbicara soal sustainable. Nah, Made Fresh ini seperti apa? Tadi kembali lagi ke pertanyaannya. Kita pure hampir 100% tuh memang pakai produk waste. Gokil. Dari mulai kontainernya yang bisa dilihat belakang ini, itu kita pakai dari waste-nya es krim yang sudah nggak kepake. Media tanamnya juga kita buat dari waste-nya si kelapa, seperti itu. Dan uniknya memang pertanian model hidroponik ini kita lebih safe nutrisi sama airnya juga. Dan perhitungannya lebih presisi, lebih akurat. Mungkin istilah modernnya precision farming lah kalau si hidroponik. Precision Farming, betul. Nah, terus kalau bicara soal sustainable, tadi udah kita dengar tadi dari Masnya bahwa semuanya produknya waste di sini, termasuk penyerapan karbonnya juga nggak begitu penghasilan Pastinya juga nggak begitu besar ya? Betul, lebih optimal. Karena ini kan model indoor kan, bisa seperti itu. Jadi mungkin gua tambahin, kita di Made Fresh lebih efisien dari segi waktu ya, dan kualitas pun sangat bagus sih. Jadi with our technology and metode budidayaan kita bisa ngeproduksiin premium quality melon efficiently dan effectively. Dalam arti waktunya sedikit lebih cepat dan kualitasnya lebih bagus. Lebih higienis juga ya. Lebih sehat Yes. dan lebih higienis. Pertanyaannya unik nih. Kenapa nggak semangka atau tales gitu kan? Oke, Ya. mungkin bisa gue jawab ya. Boleh. Nah, mungkin kenapa melon pertanyaannya? Kita suka jenis buah yang sama kebetulan. Oh. Iya. Jadi gue di-invite sama Anhar sama Adam. Dia suka melon, gue suka melon. Kebetulan gue suka melon banget. Makanya di sini point of interest gue buat gabung dengan Made Fresh. Ya itu sih mungkin ya. Ya, sebenarnya di luar dari personal interest kita, secara analisa kita analyze dikit dari pricingnya, Yeah. dari environment yang kita punya di sini, apakah cocok dengan buah apa yang lebih optimal untuk kita tanam gitu. Pada akhirnya setelah kita analisa price di market dan environment kita memutuskan melon itu paling optimal untuk Made Fresh menjadikan
main core produk kita di farming ini. Dan mungkin untuk budidaya melon ini sangat sulit. Yes. Ini sangat sulit untuk budidaya ini. Jadi dengan kita menanam buah melon berhasil, yang sulit aja berhasil, apalagi yang gampang. Jadi kembali lagi ke one stop solution yang Medfresh kasih ini, sebenarnya kita emang betul kita nggak fokus di melon saja. Kita punya service greenhouse building services, skala rumahan dan skala industri. Jadi kita bisa bikin greenhouse semi close or fully close, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun. Kita menyediakan instalasi hidroponik apapun, mau NFT, DFT, Dutch bucket system, mau drip vertigasi system, itu kita sanggup. Dan kita jualan nutrisi yang pastinya hidroponik. Sama kita ada satu lagi yang in development yang kita sekarang lagi R&D, itu di Maytech kita panggilnya, itu khususnya di teknologi. Visions and missionsnya itu we want to produce teknologi for sustainable farming. Dalam arti we find solutions dengan development teknologi kita di segi irigasi, di segi environmentnya, di segi pembudidayaannya ya Mas ya, untuk ngebantu para petani ini dan skala rumahan ya, enhance dan ngegampangin lah, simplify farming. Kita ini untuk Medfresh saat ini kita per 14 hari itu 500 sampai 700 kilo. 500 sampai 700 Cycle-nya per 14 hari. per 14 hari. Iya. Itu dilempar kemana aja tuh? Kita sekarang kita lagi coba untuk ke market. Mungkin kita nggak usah sebutin namanya ya. Ke beberapa fruit market gitu ya. Kita coba ke B2B, kita coba ke B2C juga. Alhamdulillah kalau ngelihat dari antusiasnya masyarakat itu sangat bagus sekali ya. Yes. Bagus lah, tadi banyak banget ya. Gila sih. Tapi kalau kita bicara target, kita emang target kita untuk kedepannya kita ekspor. Untuk produk-produk kita ekspor karena kita punya data di negara tetangga kita, khususnya Southeast Asia, mereka kebutuhan melonnya sangat tinggi, dan dari negara-negara tersebut emang kekurangan untuk jenis melon tersebut. Mudah-mudahan dengan adanya Medfresh kita bisa bantu kebutuhan mereka. Amin. Dari gua ya itu tadi, buat anak muda jangan takut usaha, tetap optimis, jangan malu apapun itu yang lu mau usahakan. Lu harus terima kegagalan, karena untuk mencapai keberhasilan lu harus belajar dari kegagalan itu. Jadi ya apapun itu, lu gas aja kalau mau usaha. Apa yang lu suka, lu lakuin. Itu aja sih mungkin dari gua. Nice. Dari lu? Kalau dari gua sebenarnya lebih ke put yourself in a position where you can learn. Gitu. Jadi dalam arti lu harus memposisikan diri lu untuk bisa mengembangkan diri lu lah, untuk belajar lah. Apapun itu, di industri apapun itu, be aware gitu. Well, 8 itu sangat vital di era sekarang. Beda dengan di era dulu. Karena seperti yang kita ketahui, lahan-lahan terbuka ini kan semakin sedikit, khususnya dan kita tahu sendirilah kalau manusia ini sebenarnya butuh yang namanya natural resource seperti air dan oksigen. Nah, pohon ini kenapa menjadi sangat vital? Karena dua elemen tersebut itu berkorelasi erat dengan si pohon ini. Ibarat kata begini, kenapa di desa-desa ataupun di daerah-daerah pinggiran yang notabene si lingkungannya masih dibilang asri, itu selalu ketemu pohon-pohon yang cukup rindang ataupun kayak seperti pohon beringin ataupun pohon-pohon rindang yang lainnya. Itu kalau kita perhatiin secara seksama, selain dia mengeluarkan oksigen, dia terkadang bisa menyimpan air juga.
Jadi di kala musim kemarau, si air itu kemudian keluar daripada istilahnya celah-celah akar tersebut seperti itu. Jadi kenapa vital? Ya salah satunya itu. Lu nggak bisa minum dan lu nggak bisa napas kalau nggak ada pohon. Vital bro. Kalau menurut lu Dan? Gue sebenarnya udah similar ya sebenarnya. Kembali lagi ke data yang tadi gue kasih ya. Kita tuh harus belajar how to feed ourselves. Gitu. Kita in the future ya we have no choice but to feed ourselves. How to grow dari bibit lu punya tanah sampai lu bisa makan. This is for self-sustaining kalau menurut gue. Bener. Kalau dari gue mungkin hampir sama kayak Mas Endi. Jadi ya kita harus bisa lah, apapun itu kita harus bisa nanam sendiri. Lagi ngelihat dari geografis sekarang dengan krisis pangan yang ada, kita harus mulai belajar gimana caranya untuk konsumsi food untuk diri kita sendiri. Dari situlah kita harus mulai belajar menanam. Kalau saya, kenapa saya gabung di Medfresh juga? Karena saya lihat di sini anak-anak muda bergerak di bertani. Itu sama visinya dengan diri saya pribadi, karena saya lihat petani di Indonesia tuh usianya udah tua. Dan hal yang paling penting menurut saya adalah meregenerasi petani. Jadi kepada anak muda ya, kalau bukan kita yang melanjutkan pertanian ini, mau siapa? Kita open dari Senin sampai hari Senin lagi. Iya. 24 jam. 24/7. Libur kalau cuma lebaran. McD gitu. Libur ya mungkin hari Lebaran aja. Kita operasional di sini dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kita rekomen untuk yang visit ke tempat kita, itu kita rekomen di jam pagi dan di jam sore. Karena kalau siang panas. Tahu gue. Lokasi kita di Cimahpar, di samping Saungdolken, 200 meter lah dari Saungdolken. Untuk lokasi lebih detailnya mungkin bisa cek di website kita dan bisa cek di Instagram kita di Medfresh Indonesia ya, Instagramnya ya. Medfresh ID. Medfresh ID dan websitenya di www.medfreshid.com. Oke. Ya. Jadi di situ lu bisa lihat jadwal panen kita. Yeah. Pada saat lu misalnya mau visit dan lu mau petik buah sendiri, ikutin aja jadwal kita yang kita cantumin di website. Yeah. Gitu. Oke, gokil. Oke, thank you guys. Thank you. Thank you atas waktunya, Thank you, udah didatengin buat ngobrol-ngobrol, Thank ketemu you. sama Lulu, inspiratif banget. Ya. Semoga Medfresh sukses terus. Amin. Laku terus si melonnya teman-teman muslim harus coba banget. Oke, thank you guys. Thank you.